Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku yang soleh dan solehah di SMK Negeri Sukasari. Nah, perkenalkan nih Ibu Meisa Sari Multi. Pelajaran yang akan Ibu sampaikan yaitu pelajaran favorit kalian ya, yaitu matematika, di mana kalian selalu akan bertemu sama matematika. Nah, Ibu akan mengajar di kelas 10 TKJ 1, 10 TKJ 2, 10 TKR, dan 10 TKR 2. Juga di kelas 11. Kelas 11-nya hanya 11 AK saja. Nah, untuk di sini nih kita ada kontrak belajar ya. Kontrak belajar itu artinya apa? Karena kita di sini belum ke tatap muka ya, kita baru masih di PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, biasanya kalian itu menganggap bahwa PJJ itu adalah pembelajaran yang kurang apa ya? Kurang bener-bener gitu ya dibandingkan sama yang namanya pembelajaran tatap muka. Tapi sebenarnya di sini sama saja. Hanya yang membedakan kita tidak tatap muka langsung. Kita tatap mukanya lewat online. Tapi bukan berarti kita belajarnya bisa bisa main-main ya. Kita tetap belajar seperti halnya kita pertemuan di kelas biasa. Kita tatap muka biasa, kita PJJ juga biasa, dan kita harus tetap menaati peraturan, diantaranya yaitu absensi ya. Di sini absensi kalian itu nggak bisa semena-mena. Misalkan nih, tiba-tiba kalian masuk, tiba-tiba kalian keluar dari kelasnya ya kan, karena kita kalau misalkan tatap muka biasa kita kan ada jam masuk ya, ada jam masuk jam berapa, ada jam keluar jam berapa. Nah di sini pun sama, ketika jamnya masuk, misalkan nih jam masuknya matematika jam 7, kalian tetap masuk jam 7. Di sana akan di-share materi-materi. Nah kalian pun harus belajar dengan benar-benar, pelajari materi-materi yang ada di sana. Kemudian di sini di dalam satu semester itu kita akan ada 16 kali pertemuan. Nah, syaratnya kalian harus mengikuti minimal 13 kali pertemuan ya. Kalian misalkan suka ya, kita kan nggak mau ya yang namanya sakit ya, kita nggak mau yang namanya sakit, makanya jangan bohong, Bu aku nggak masuk, aku sakit, padahal kalian ada gitu ya. Atau misalkan nih kalian tuh sebenarnya mau masuk tapi HP-nya error, atau misalkan kalian itu mau masuk tapi kendalanya nggak ada kuota, itu jangan dijadikan sebuah masalah. Kalau misalkan HP-nya error, kalian bisa datang ke sekolah ya, ke sekolah, tapi harus berdasarkan komunikasi dulu sama wali kelas ya. Kemudian kalau misalkan kuotanya habis, ada temen gak yang satu wilayah yang dekat gitu ya, kalian bisa kerja kelompok gitu. Bisa aja misalkan nanti di handphonenya ya, Bu si A misalkan ikut absennya sama saya karena ngerjain tugasnya bareng saya. Jadi nggak ada alasan yang namanya tidak ikut pembelajaran ya. Minimal kalian itu masuk di 13 kali pertemuan dari jumlah total satu semester 16 kali pertemuan ya. Dengan misalkan kalian sakit atau misalkan izin dadakan ya, kalian itu tidak boleh melebihi untuk absensi. Kalau misalkan total semuanya 16, kalian gak masuk 3 hari, itu sudah jadi batas maksimal absensi kalian ya. Jadi kalau misalkan kalian lebih daripada itu, akan terjadi sebuah masalah, harus menghadap dulu ke wali kelas, kenapa ini terjadinya absensinya seperti ini, kemudian ke guru bidang studi ya. Jadi harus komunikasi lebih lancar ya. Kemudian setelah itu kalian itu akan diberikan sebuah nilai
ya. Nilai itu nilai tugas, nilai kehadiran, nanti yang pada akhirnya akan mencapai sebuah nilai akhir yang harus memenuhi sebuah target nilai yang dinamakan itu KKM, ya, kriteria ketuntasan mengajar. Ya, kalian itu harus mencapai dari kriteria itu. Misalkan nih, kalau misalkan untuk matematika KKM-nya itu kelas 10 itu di 70, misalkan seperti itu. Nah, kalian itu harus mendapatkan hasil lebih dari 70 itu supaya batas aman. Seandainya kalian itu kurang dari 70 itu, yang harus kalian kejar adalah guru bidang studi sendiri ya. Kenapa nilainya saya bisa kurang dari itu? Kayak gitu ya, harus dari semenjak dini. Oke. Kemudian kalau misalkan ada apa-apa selain langsung ke bidang studi, misalkan nih hari ini nggak bisa masuk ya, hari ini misalkan hari Senin nggak bisa masuk pelajaran apa aja, nggak, silahkan ke wali kelasnya. Nanti wali kelasnya sendiri akan menyampaikan ke guru bidang studi masing-masing. Jadi nanti ketika itu absensi kalian tidak akan bolong gitu, ada konfirmasinya ya. Itu untuk kontrak belajar ya, kontrak belajar. Nah, khususnya untuk matematika di sini kalian itu harus mempunyai dua buku ya, dua buku. Kenapa di sini dua buku? Karena matematika itu sangat gemuk. Artinya di sini kan biasa kalau kita materi matematika itu selalu diiringi sama pembahasan soal. Setelah pembahasan soal akan adanya contoh soal. Nah, contoh soal biasanya kan dikerjakan sama-sama kalau misalkan di pertemuan tatap muka. Seandainya di sini pun juga sama. Kalau misalkan kita ada tanya jawab, Ibu membahas misalkan materi apa ya. Nah, nanti kalian akan kita akan tanya jawab, ini materi ini contoh soal yang ibu berikan ini gitu. Nanti ibu berikan lagi contoh soal. Nah, di sana apakah ada pertanyaan seperti itu. Nah, untuk materi kemudian contoh soal kemudian pembahasan soal itu kalian simpan di buku catatan ya, di buku catatan atau di buku materi. Nah, kalau untuk latihan soal pribadi yang kalian kerjakan, yang nanti akan mendapatkan nilai dari ibu, yang nanti akan disetorkan ke ibu, itu beda buku lagi. Bukunya yaitu buku tugas ya. Jadi ibu harapkan kalian itu memiliki dua buku, catatan dan tugas. Satu waktu tugas ini akan ibu ambil, tugas ini akan ibu minta untuk ibu cek soal-soalnya kayak gitu. Nah, untuk materi ini adalah bahan untuk menolong kalian dalam sebuah pembelajaran. Misalkan nanti akan ada ujian, ada ulangan. Nah, itu adalah bahan-bahan yang akan kalian bantu ya untuk pembelajarannya di sini kayak gitu ya. Nah, selain itu nanti kalau misalkan pembelajaran matematika, absensi sebelum pembelajaran ya, absensi sebelum pembelajaran, kemudian tugas, sekali lagi tugas dikerjakan di buku tugasnya, catatan nanti dikerjakan di buku catatannya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas mengenai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan kalian pelajari untuk kelas 10 sama kelas 11 ya. Kita akan sampaikan. Nah, untuk kelas 11 Ibu hanya menyampaikan untuk kelas 11 AK ya. Salam kenal juga untuk 11 AK, kita belum pernah ketemu ya. Jadi sama dengan kelas 10, kita sama-sama baru ya. Nah, untuk kelas 10 nih, untuk kelas 10 kita akan membahas selama satu semester ini kita akan membahas 4 bab pembelajaran ya, standar kompetensi sama kompetensi dasarnya, yaitu bilangan, berpangkat, bentuk akar dan logaritma untuk bab pertama. Kedua yaitu persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Ketiga adalah sistem persamaan linier, dan keempat adalah program linier ya. Itu yang akan kita bahas di semester pertama. Jadi ibu tuh dalam 4 bab itu ya, untuk kalian kelas 1, kelas 10, di 4 bab itu ibu akan menyampaikan tidak langsung semuanya. Jadi ibu akan pilih-pilih. Karena apa? Karena matematika itu harus pintar menyampaikan nih. Jangan sampai gini, karena matematika itu bener-bener sulit Bu, kayak gitu ya. Jadi ibu ngambilnya yang bagus-bagus dulu, yang gampang-gampang dulu, baru nanti yang susahnya gitu ya.
Tapi dalam satu semester ini ada 4 bab, yaitu ke-1 bentuk logaritma, bilangan berpangkat, kemudian logaritma sama bentuk akar, itu satu bab ya, itu satu bab. Bab keduanya yaitu persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel ya, yang memuat nilai mutlak. Kemudian yang bab 3 adalah sistem persamaan linier. Yang keempat adalah program linier ya. Itu 4 bab pertama yang akan Ibu sampaikan di semester pertama. Oke, untuk kelas 11 pun akan Ibu sampaikan di 4 bab ya, 4 bab. Di antaranya yaitu adalah persamaan dan fungsi kuadrat, kemudian komposisi fungsi dan inverse kuadrat, persamaan lingkaran dan logika matematika. Ulangi untuk kelas 11. Persamaan dan fungsi kuadrat, komposisi fungsi dan inverse fungsi, kemudian persamaan lingkaran dan logika matematika. Sama halnya seperti kelas 10 dan kelas 11, untuk yang Ibu ajar dari 4 bab masing-masing, 4 bab kelas 10, 4 bab kelas 11, itu semua akan Ibu sampaikan di dalam satu semester ya. Untuk aplikasi kenyataan di dalam pembelajaran tidak terstruktur seperti itu ya. Jadi Ibu pilih yang mudah-mudah dulu supaya kalian itu bangkit semangatnya. Bu, udah pusing matematika susah. Nah, kalau misalkan kalian sudah menemukan yang bagus, yang enak, yang mudah, pasti kalian lebih semangat dan lebih mau berjuang untuk menemui yang sulit. Tapi kalau misalkan kalian sudah menemui kesulitan, untuk yang mudah tuh nggak ada lagi. Bu, udah susah, jadi yang mudah juga dianggap susah, seperti itu. Nah, Ibu nanti caranya mencari dulu yang mudah-mudah ya. Bab mana yang mau duluan Ibu sampaikan? Nah, keempat bab tersebut akan Ibu sampaikan di dalam satu semester. Oke, selamat berjumpa di pembelajaran jarak jauh kita, di pembelajaran matematika. Ya, ingat kalian harus menyiapkan 2 buku, satu buku materi, satu buku tugas. Oke, selamat bertemu di pembelajaran jarak jauh bersama Ibu Meisa Sarimulti yang akan menemani kalian di dalam pembelajaran matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.